Sekarang yang keempat, Kisah 9 ayat 4 versus 26 ayat 14. Mari kita lihat cuplikannya. Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gelar rangsa. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, ia, Paulus, rebah ke tanah. Artinya Paulus sendiri yang rebah ke tanah. Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah. Yang artinya teman seperjalanan Paulus juga ikut rebah. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Ya, lihat perbandingannya ayatnya. Di Kisah 9 ayat 4, dia rebah tanah. Ya. Lalu di Kisah 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah. Lihat perbandingannya. Nah, apakah memang ada pertentangan atau kontradiksi di sini? Saya kira yang menjadi soal bagi dia adalah dia tidak tahu apa definisi dari kontradiksi. Kontradiksi adalah dua hal yang bertentangan, berlawanan. A adalah non A dalam waktu yang sama, dalam pengertian yang sama. Dan definisi semacam itu tidak bisa diterapkan pada kasus seperti ini, bahwa satu bagian mengatakan Paulus rebah ke tanah, bagian yang lain mengatakan kami semua, Paulus dan teman-temannya, rebah ke tanah. Itu menjadi sesuatu yang bertentangan. Ya, menyatakan bahwa Paulus rebah itu tidak bertentangan dengan menyatakan bahwa teman-temannya rebah. Ya, demikian juga menyatakan bahwa teman-teman Paulus itu rebah tidak bertentangan dengan mengatakan bahwa Paulus rebah. Di dalam Kisah 9 ayat 4 ada pernyataan Paulus rebah, tapi tidak ada pesan di sana bahwa hanya Paulus yang rebah. Dan di Kisah pasal yang ke-26, kami semua rebah. Paulus termasuk di sana. Jadi tak ada pertentangan di situ. Nah, di dalam Kisah 9 ayat 4, teks itu hanya menyatakan Paulus rebah, bukan mengatakan hanya Paulus yang rebah. Saudara ngerti? Saya ulang. Teks itu hanya menyatakan Paulus rebah, tapi tidak mengatakan hanya Paulus yang rebah. Hanya menyatakan dengan hanya Paulus. Tekanannya, bedanya di situ. Ya. Kalau kita perhatikan ceritanya di Kisah pasal 9 itu bukan Paulus yang ngomong, tapi Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, yang sedang cerita. Sedangkan di Kisah pasal 26 itu memang catatan Lukas, tapi Lukas menceritakan langsung dari mulut Paulus apa yang Paulus katakan. Makanya coba lihat perbandingan ini lagi. Di dalam Kisah 9 ayat 4 digunakan kata ia, sedangkan di Kisah 26 itu kami. Ia bentuk orang ketiga tunggal, sedangkan kami orang pertama jamak. Jadi memang di Kisah 9 itu cerita Lukas, di Kisah pasal 26 itu cerita Paulus. Nah, sewaktu Paulus bercerita tentang kisah pertobatannya, dia menceritakan bahwa dia dan teman-temannya rebah. Tapi waktu Lukas menceritakan pengalaman pertobatan Paulus, dia kan fokusnya pada Paulus, bukan pada teman-temannya. Maka dia hanya menceritakan apa yang dialami oleh Paulus, yaitu Paulus rebah. Tapi dia tidak sedang mengatakan bahwa hanya Paulus yang rebah. Jadi sebenarnya tidak ada yang kontradiksi. Ini kasus ini mirip seperti berapa orang sih yang kerasukan setan. Coba lihat catatan Injil Sinoptik. Matius mengatakan ada 2 orang kerasukan setan. Markus seorang kerasukan setan. Lukas seorang. Lalu dikritiklah. Menurut Markus dan Lukas hanya 1 orang. Tapi menurut Matius 8 2 orang. Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Gak ada kontradiksi di situ. Ya, hari ini saya ketemu dengan Ray, Ibu Yana, ya, Ibu Nokar, dan Bapak Lom. Hari ini ketemu dengan saya kan, ada 4 orang ketemu saya. Lalu saya terbang ke Surabaya siang ini. Lalu ketemu dengan teman-teman di Surabaya. Mereka bilang, bagaimana kabarnya Ibu Nokar? Oh baik, tadi saya ketemu dia. Waktu saya mengatakan saya ketemu Ibu Nokar, apakah itu bertentangan dengan hari ini saya ketemu Ray, Ibu Yana, ya, Bapak Lomi dan Ibu Nokar? Tidak. Saya bertemu 4 orang ini, tapi begitu fokus pembicaraan khusus Ibu Nokar, saya menyatakan saya hari ini bertemu dengan Ibu Nokar. Saya menyatakan, saya hanya mengatakan
saya ketemu Ibu Nokar. Saya tidak mengatakan saya hanya bertemu Ibu Nokar. Pahamkah? Kalau saudara tidak paham, saya sudah tidak tahu cara menjelaskan lagi. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang disembuhkan Yesus, orang kerasukan itu ada dua. Tapi satu menonjol. Ya, yang mau disoroti oleh Markus dan Lukas hanya satu, diabaikan yang lain. Begitu juga, kalau cerita lengkapnya, Paulus dan seluruh temannya rebah semua. Tapi waktu Lukas menceritakan kisah pertobatan Paulus, ya dia tidak pusingkan dengan teman-teman Paulus. Dia menyatakan Paulus rebah. Dan itu tidak bertentangan. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.